Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel pembelajaran IPA. Adik-adik sekalian, kalian kelas 7 kemarin sudah mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalau kamu lihat di gambar ini, ada tas, ada ban sepeda, ada bola, ada tanaman, ada monyet, ada helikopter, ada burung merak. Mana yang makhluk hidup, mana yang bukan? Ya betul, tas tas benda mati, ban benda mati, bola benda mati, rumput benda hidup, monyet benda hidup, helikopter benda mati, tapi dia bisa bergerak. Kenapa? Karena ada bahan bakarnya. Tapi dia tidak beranak, bukan makhluk hidup. Burung merak makhluk hidup. Nah, berarti makhluk hidup itu ada ciri-cirinya ya. Sekarang coba kita lihat nih, anak-anak sedang main bola. Anak-anak bergerak bukan? Iya betul, dia termasuk makhluk hidup, benda hidup. Sekarang ini robot bergerak tidak? Bergerak, tapi dia bukan benda hidup. Kenapa? Karena tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang kamu lihat halaman 34 di buku paketmu, halaman 34. Ada mobil, ada ikan, ada kucing. Apa ciri-cirinya ikan? Bernapas, makan, mengeluarkan zat sisa dan sebagainya. Mobil tidak ya, dia bergerak ya bergerak. Kamu bisa memberikan keterangan bahwa ikan atau kucing termasuk benda hidup, mobil bukan benda hidup. Kita lanjutkan. Dari data di atas antara mobil dengan ikan, kamu bisa tentukan apa yang makhluk hidup, mana yang bukan. Kenapa mobil tidak termasuk makhluk hidup? Karena tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri benda di sekitar lingkungan. Ini ada mobil, ada ban, ini benda-benda tak hidup. Sekarang kamu amati halaman 36. Kamu buka halaman 36. Apakah ciri-ciri makhluk hidup? Lakukan langkah-langkah pengamatan pada gambar berikut. Perhatikan dan amati benda-benda di lingkungan sekitar seperti gambar 2,2.4. Ini apa ini? Monyet, helikopter, burung merak, bola, tas, ban. Buatlah kelompok diskusi. Nah, ini nanti tugas kamu tulis di buku tugasmu. Nanti untuk pelajaran saya, kalian menggunakan 2 buku tulis. Yang satu buku khusus untuk mencatat, yang satu buku khusus untuk tugas-tugas. Nah, yang tugas halaman 37 ini kamu tulis di buku tugasmu. Buat daftar seperti ini persis ya. Kamu buat grafik
kamu buat tabel, misalnya tas bergerak apa tidak. Kalau bergerak kamu centang, kalau tidak strip. Sekarang ban mobil bergerak atau tidak? Tidak, dicoret. Kalau bergerak dicentang. Bola bergerak tidak? Bola tidak bergerak ya. Helikopter tidak bergerak. Ini bergerak kalau digerakkan dan sebagainya ya. Kamu isi sampai penuh. Lalu dari hasil pengamatanmu, apakah benda-benda yang mempunyai ciri-ciri yang sama? Bandingkan hasilnya dan pengamatan kelompok lain. Tulislah kesimpulan pada pengamatan. Jadi nanti sesudah kamu membuat tabel, kamu tuliskan mana yang makhluk hidup, mana yang benda mati. Kalau sesudah itu kamu terus kumpulkan. Caranya kamu foto lalu dikirim lewat Classroom. Cukup jelas ya. Kamu tulis di buku lalu dikirim lewat Classroom. Oke. Sekarang halaman 39. Ciri-ciri kehidupan. Apakah persamaan ciri kehidupan pada manusia, tumbuhan, dan hewan? Manusia bergerak, tumbuhan bergerak, hewan bergerak, sama, memiliki ciri-ciri kehidupan. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri makhluk hidup toh. Pertama, bernapas. Setiap saat kamu bernapas, yaitu menghirup udara yang antara lain mengandung oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida, itu namanya bernapas. Untuk apa bernapas? Bernapas untuk memperoleh energi, membakar makanan yang kamu makan. Yang kedua, B, memerlukan makanan dan minuman. Jadi makhluk hidup itu perlu makan dan minum untuk apa? Untuk memperoleh energi. Dari manakah energi tersebut? Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman. Kambing makan rumput, manusia makan nasi. Ciri yang ketiga, bergerak. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan, itu merupakan gerak. Jadi makhluk hidup melakukan gerak, itu ciri yang ketiga. Karena yang keempat, tumbuh dan berkembang. Kamu dulu bayi, lama-lama menjadi besar, kemudian masuk SD. Nah, sekarang kamu masuk SMP. Nanti masuk SMP terus kemana? Ke SMA, terus kuliah, terus nikah, punya anak, dan seterusnya. Seperti ini juga ada kupu-kupu. Kupu bertelur, telur menetas jadi ular, jadi ulat ya, ulat menjadi kepompong jadi kupu-kupu, dan seterusnya. Ini namanya tumbuh dan berkembang. Yang berikutnya, berkembang biak atau reproduksi. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan, yang sering juga disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, kamu lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibumu masing-masing juga mempunyai orang tua yang kamu panggil kakek dan nenek, dan seterusnya. Jadi berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Sekarang yang keenam, peka terhadap rangsang. Ini ada seorang pengemudi mobil
ini kena cahaya yang sangat terang jadi silau. Ini namanya pekat terhadap rangsang atau iritabilitas. Iritabilitas, pekat terhadap rangsang. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Oke, cukup jelas ya. Ada berapa tadi? Kita ulangi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah bernapas. Yang kedua apa? Yang kedua adalah makan dan minum, memerlukan makan dan minum. Yang ketiga adalah bergerak, ciri yang ketiga. Yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Yang kelima adalah berkembang biak atau reproduksi. Berikutnya adalah pekat terhadap rangsang atau iritabilitas. Kemudian yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau adaptasi. Oke, sekian dulu adik-adik sekalian pembelajaran kita. Jangan lupa tadi tugasnya apa? Tugasnya adalah membuat tabel halaman 37 di buku tugasmu. Tabelnya ditulis, kemudian ini tabelnya diisi. Ngisinya cuma gampang, dicentang sama di strip. Kalau iya berarti centang, kalau tidak berarti di strip. Oke, cukup jelas ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ciri. Oke, cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe, like, serta hidupkan notifikasinya, lonceng, supaya dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa. Terima kasih.